Oke teman-teman, uh, masih di tempat yang sama di pesawahan ya, di Kampung Sunggapan, Desa Bojong, Kecamatan Cikembar. Masih bareng gadis desa yang baik hati dan cantik. Ada Neng Ziza. Gimana? Haus gak nih? Enggak sih. Ngobrol terus. Enggak. Kalau haus nanti abis ini kita minum dulu, break dulu. Ini juga ada kelapa, kalau bisa ngambil sih, ambil aja. Nanti deh ngambil. Iya. Oke teman-teman, ini Neng Aziza ini punya cerita. Tadi kan ngobrolin camping nih. Iya. Jadi dia punya cerita camping sampai gak jadi, malamnya pulang lagi. Betul. Jadi saya jadi penasaran nih. Nanti kita dengerin nih ceritanya. Jadi Neng waktu itu campingnya bertiga gitu? Berlima. Oh berlima. Berlima itu udah termasuk sama aku. Dan teman-teman aku itu mereka ada yang bawa motor, ada yang nebeng gitu. Oh gitu. Terus aku berangkat, dijemput sih sama teman. Dijemput, jadi aku ikut sama teman karena belum bisa bawa motor ya. Terus kita berangkat. Tempatnya sih jujur buat camping itu enak karena memang banyak pohon-pohon tinggi gitu, pohon-pohon pinus gitu, yang kayak gitu kan adem ya. Nah terus, betul, adem. Terus emang cuacanya juga sejuk gitu, dan yoba yuk sana camping gitu. Oh iya kata aku, ayo kita ke sana. Oke, kita berangkat itu siang-siang, berangkat ke sana sekitar jam 1 siang. Nah, kita udah bawa perlengkapan segala macem, minum, makanan, tenda juga. Kita bawa tenda 2 dan kita nginep di sana nih. Ceritanya udah sampai di tempat buat kita nginepnya. Ini kita cari tempat lapangan yang masih rumput kayak gini ya, banyak rumput kayak gini, ada yang datar lah buat dipakai buat tenda. Kita diriin tenda, terus selesai itu jam sekitar 2:30-an. Terus kata aku, ini mau masak gak? Kata aku. Terus lapar gak gitu. Kita coba masak, karena bawa makanan juga dari rumah ya, udah prepare. Ada mie instan tuh, kita masak mie instan sekitar jam 4 itu matang kan, kita makan bareng-bareng. Nah ceritanya itu kita mau sholat ke suatu musolanya sepi. Yeah. Sepi, dan kata kita emang gak ada lagi camp gitu, ini kayaknya kita doang gitu yang camp, soalnya dari tadi lihat gak ada orang gitu, gak ada orang yang lewat atau kayak diriin tenda atau main air gitu, gak ada. Cuman ada beberapa pedagang yang memang samping-samping jalan gitu, udah sewa tempat mungkin ya buat dagang siap hari di situ. Terus udah kita sholat di situ, kataku giliran aja jagain barang gitu, takutnya ada apa-apa gitu di tenda. Nah aku duluan tuh ke bagian yang sholat sama teman aku, yang satu ya, sebut aja inisialnya R. Yeah. Udah gitu kita main sholat, udah sholat, wudu dulu kan. Terus kata aku, aku wudu dulu ya duluan gitu, kamu nunggu aja di dalam. Oh ya katanya. Aku wudu. Nah pas wudu aku tuh sebelumnya lewat WC kan, jadi ada 2 WC yang kata si ibunya yang satunya lagi dirombak nih, nggak bisa dipakai, jadi yang satunya aja yang bisa dipakai. Nah WC-nya juga udah tua sih, karena mungkin udah lama nggak dirombak ya, jadi baru kali itu kita datang dan dirombak gitu, kebetulan lagi dibenerin. Nah aku wudu lewat WC itu, aku denger tuh ada yang kayak yang mandi gitu aku kira memang ada orangnya gitu. Aku biasa aja wudu, udah wudu. Aku tanya tuh ke teman aku yang di dalam, kata aku, kamu tadi ke air gak? Enggak katanya. Oh mungkin orang lain ya mungkin orang lain gitu, masih positif tinggi. Terus aku cek di situ, karena tadi aku bilang nggak ada orang ya, jadi makanya agak bingung gitu, ini yang di WC siapa gitu, soalnya teman aku juga di dalam nggak ke WC. Sudah aku cek ternyata nggak ada orang, itu nggak ada yang masuk. Terus aku tanya ke si ibu yang di luar yang dekat WC itu, yang jagain juga nggak ada nih, katanya nggak ada yang masuk ke WC. Nah di situ kita cuman terus tadi siapa? Panik gitu. Ya panik. Sudahlah, kataku mungkin
mungkin ada orang gitu, cuman kita nggak lihat gitu. Mm-mm. Udah kita balik ke tenda, giliran kan sama teman-teman kita yang di tenda yang tadi kita tinggal. Nah pas nunggu itu gak ada kejadian apa-apa. Pas malamnya itu sekitar jam 7 malam, pas banget abis sholat maghrib, kita kan ini mau ngapain nih, kita main game aja gitu bareng-bareng mumpung di sini katanya. Oke kita bikin videonya gitu. Nah tiba-tiba itu ada angin kenceng banget, si tenda tuh sampai gelbek-gelbek gitu katanya. Tapi gak roboh nggak? Enggak roboh, tapi bener-bener kita panik yang di dalam. Langsung keluar gitu, ini kenapa kok anginnya gede banget kayak gini ya anginnya. Wah, seger dong. Anginnya gede, terus kita langsung keluar. Itu kan kalau siang gini nggak terlalu takut ya, kalau malam kan Takut juga. gitu, takut ini kok tiba-tiba anginnya gede, dari tadi nggak kenapa-napa. Ternyata pas keluar emang belum ada apa-apa di situ. Keluar ngecek anginnya emang kenceng banget. Terus ini gimana nih, anginnya kenceng banget, kita mau masuk tenda lagi atau kita mau nunggu di samping, takutnya ada apa-apa atau pohon tumbang gitu dari atas. Oh nggak apa-apa kata aku, gimana anaknya kalian. Terus kita mutusin buat ke samping di warung dulu tuh, di warung yang samping tempat kita ngecamp itu ada warung, kita nunggu di situ. Nah pas di warung itu kata si ibu, Neng emang nggak takut ya nginep cuman berlima gitu di sini, cewek doang, nggak ada yang lain gitu yang ikut. Enggak Bu, emang kenapa katanya. Waktu itu kita diceritain tuh sama si ibunya kalau di sini pernah ada kejadian katanya, ada 2 orang cewek yang camp itu hilang katanya Neng, cuman tendanya masih ada gitu, tapi orang-orangnya hilang nggak tahu kemana. Terus padahal si barang-barangnya masih utuh gitu. Nah katanya sih ada yang bilang itu diculik sama yang kayak gitu, Sama makhluk halus ya? Iya makhluk halus. Jadi menurut si penunggu di situ, si ibu di situ ya maksudnya, katanya ya kami udah coba ke orang pintar katanya, dan ya jadi diumpetin gitu lah, gak balik lagi Sampai sekarang? ya sampai sekarang. Itu mungkin keluarganya yang ngambil barang-barangnya ya di situ. Nah di situ akhirnya kita udah OPT tuh, udah malam-malam diceritain itu gitu, makin parno, makin takut. Ya gitu kita masuk tenda lah, kata kita gak usah takut lah, kita kan ramean gitu, ngapain takut. Tiba-tiba sekitar 12:30 kita dengar ada suara yang nangis di samping kalinya. Itu setengah 12 malam itu kita dengar. Di awalnya kayak yang manggil gitu ya, kayak kedengaran orang lagi main gitu biasa. Kata kita ini jam berapa, ada teman aku awalnya bangunin katanya, Jaja itu di luar siapa yang keluar, katanya emang tenda sebelah keluar ya gitu. Kita cek nggak ada yang keluar, malah teman kita yang di tenda yang satunya tuh pada pulas tidur gitu, nggak ada yang keluar. Tapi aku dengar jelas banget sama teman aku yang tenda itu di luar ada yang mandi, terus ada yang nangis gitu. Terus takut kan, akhirnya kita mutusin satu tenda yang lagi yang teman aku. 2 tenda? Ya kita dua tenda. Terus aku bangunin, bangun gitu, ada yang denger gak? Tadi ada yang mandi, ada yang nangis. Terus mereka tuh kayak enggak denger. Cuman aku yang sama teman aku yang gitu nggak denger, kayak ini yakin kita mau ngecamp di sini dari tadi sore udah aneh-aneh gitu. Ya udah pulang aja katanya, karena kita juga punya perasaan gak enak tuh, makin sini makin kayak banyak aja gitu gangguannya. Terus kita mutusin jam 12 malam tuh pulang. Jam 12 malam turun dari dataran tinggi gitu, pulang itu ini juga maksain malam-malam pulang karena dari sore udah dapat banyak gangguan dan takutnya ada kenapa-napa juga. Diceritain dari si ibu juga malah makin takut kan. Jadi kita mutusin malam-malam mau gak mau pulang gitu, dan akhirnya aku nginep di rumah teman aku yang terdekat. gak jadi deh. Itu cuman tidur beberapa jam ya, dari jam 9 itu kita udah tidur karena takut juga kan dari cerita si ibu tuh. Takut, kita mutusin buat paksain tidur, siapa tahu bisa gitu Ya mungkin itu keputusan yang memang terbaik sih Neng. ya, dan Maksudnya daripada
kita maksain terus terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan seperti cerita-cerita sebelumnya. Betul. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, karena ini udah adzan asar nih. Adzan lagi nih. Telat sebetulnya ini. Kita break dulu dengerin adzan asar dulu. Oke, nanti kita lanjut lagi.